Aku dulu percaya satu hal yang gak pernah aku ragukan sedikit pun. Hidup itu soal pencapaian, soal angka. Angka di rekening, angka di slip gauge, angka di target bulanan. Semakin besar angkanya, semakin tinggi nilainya. Begitu pikirku waktu itu. Aku bahkan punya kebiasaan aneh. Setiap akhir bulan, aku buka aplikasi bank. Bukan buat cek kebutuhan, tapi buat memastikan aku menang. Menang dari diriku yang bulan lalu. Menang dari teman-teman yang diam-diam aku jadikan patokan. Lucu ya, hidup jadi kayak perlombaan yang gak pernah diumumin. Dan yang lebih lucu, aku ikut lari tanpa tahu garis finishnya di mana. Pagi hariku selalu dimulai dengan terburu-buru. Alarm bunyi, aku snooze. Bunyi lagi, aku bangun dengan setengah sadar. Kepala sudah penuh bahkan sebelum kaki menyentuh lantai. Deadline, meeting, target. Kadang aku belum benar-benar bangun, tapi pikiranku sudah lari duluan. Aku sering sarapan sambil buka laptop. Ngopi bukan buat menikmati, tapi biar gak tumbang. Segala sesuatu terasa seperti harus cepat. Cepat kerja, cepat naik, cepat punya ini itu. Seolah-olah kalau aku berhenti sebentar saja, dunia bakal ninggalin aku jauh di belakang. Di kantor, aku dikenal sebagai orang yang niat. Selalu datang lebih awal, pulang paling akhir, jarang nolak kerjaan, bahkan yang bukan tanggung jawabku. Orang bilang aku ambisius, dan jujur aku bangga dengan label itu. Karena di kepalaku, ambisi itu sama dengan masa depan. Aku rela kehilangan banyak hal demi itu. Waktu istirahat, waktu santai, bahkan waktu buat sekedar diam. Semua terasa worth it selama aku terus naik. Tapi ada satu hal yang gak pernah aku sadari saat itu. Aku mulai kehilangan arah. Aku tahu aku bergerak cepat, tapi aku gak tahu sebenarnya aku menuju kemana. Setiap kali aku mencapai sesuatu, kenaikan gaji, bonus, pujian atasan, rasanya memang senang, tapi cuma sebentar. Habis itu, kosong lagi. Kayak minum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Aku mulai terbiasa hidup dalam mode ngejar. Selalu ada sesuatu yang harus dikejar. Kalau bukan uang, ya posisi. Kalau bukan posisi, ya pengaruh. Aku gak tahu persis kapan semuanya mulai berubah. Kapan rumah yang dulu terasa hangat, berubah jadi sekedar tempat singgah. Yang aku ingat, pelan-pelan aku mulai jarang pulang. Bukan karena gak bisa, tapi karena merasa gak sempat. Padahal kalau dipikir lagi sekarang, waktu itu ada. Cuma aku memilih untuk gak memberikannya. Hari-hariku makin padat. Kerjaan seperti gak ada habisnya. Kalau bukan tugas kantor, ya urusan tambahan yang aku ambil sendiri. Aku selalu punya alasan untuk tetap sibuk. Biar cepat naik, biar masa depan aman, biar gak kalah. Aku mengemas semua itu dengan kata-kata yang terdengar masuk akal. Padahal di dalamnya ada ketakutan yang gak pernah aku akui. Takut tertinggal, takut dianggap biasa, takut gak cukup. Rumah orang tuaku sebenarnya gak jauh. Secara jarak bisa ditempuh dalam beberapa jam. Tapi entah kenapa rasanya seperti jauh banget. Setiap kali ibu bilang, "Kapan pulang, Nak?" Aku selalu punya jawaban yang sama. "Nanti ya, Bu, lagi sibuk." Kata nanti itu jadi pelindung paling aman. Nggak menyakiti, tapi juga nggak benar-benar menepati. Aku pikir ibu akan mengerti. Dan memang, dia selalu bilang, "Iya, yang penting kamu sehat." Kalimat sederhana, tapi sekarang kalau aku ingat, itu lebih seperti doa daripada sekedar jawaban. Telepon dari rumah makin sering aku lewatkan. Kadang aku lihat namanya muncul di layar, tapi aku biarkan saja sampai berhenti sendiri. Aku bilang ke diri sendiri, nanti aku telepon balik. Tapi seringnya aku lupa. Dan kalaupun aku ingat, biasanya sudah terlalu malam, atau aku sudah terlalu capek untuk bicara panjang. Akhirnya hubungan itu pelan-pelan jadi renggang. Bukan karena ada masalah besar, tapi karena terlalu banyak hal kecil yang dibiarkan. Aku mulai terbiasa dengan kesendirian di kota. Makan sendiri, pulang sendiri,
hidup sendiri. Awalnya terasa bebas, nggak ada yang mengatur, nggak ada yang menuntut. Tapi lama-lama, bebas itu berubah jadi kosong. Aku punya banyak kenalan, tapi nggak banyak yang benar-benar dekat. Obrolan seringnya ringan, tentang kerjaan, tentang tren. Ada satu fase dalam hidupku yang gak pernah aku ceritakan ke siapa-siapa. Bukan karena gak penting, tapi karena aku sendiri gak tahu harus menjelaskannya bagaimana. Semuanya terlihat baik-baik saja. Dari luar, hidupku bahkan bisa dibilang ideal. Kerja stabil, penghasilan naik, lingkungan oke. Kalau orang lain lihat, mungkin mereka akan bilang, enak ya hidupmu. Dan dulu, aku juga berpikir begitu. Tapi, ada sesuatu yang mulai berubah di dalam. Pelan, halus, hampir gak terasa. Aku masih menjalani rutinitas yang sama. Bangun pagi, kerja, pulang malam. Tertawa saat perlu, ngobrol saat ditanya. Menjawab baik setiap kali orang bertanya kabar. Semua terlihat normal. Tapi di balik itu, ada bagian dari diriku yang mulai retak. Awalnya cuma rasa capek biasa. Aku pikir itu wajar. Siapa sih yang gak capek kerja? Aku coba istirahat lebih lama, tidur lebih cepat, ambil cuti sesekali. Tapi anehnya, capeknya gak hilang. Bahkan setelah tidur cukup, aku tetap bangun dengan perasaan berat. Bukan di badan, tapi di dalam. Aku mulai kehilangan semangat untuk hal-hal yang dulu aku kejar mati-matian. Target yang dulu bikin aku berapi-api, sekarang terasa hambar. Pencapaian yang dulu bikin bangga, sekarang terasa biasa saja. Seolah-olah semua itu kehilangan maknanya. Dan aku gak tahu kenapa. Ada satu malam yang masih aku ingat jelas. Aku pulang lebih cepat dari biasanya. Langit masih agak terang, tapi suasana sudah mulai sepi. Aku masuk kamar, letakkan tas, lalu duduk di tepi tempat tidur. Biasanya aku langsung buka laptop lagi, atau setidaknya pegang HP. Tapi hari itu, aku cuma diam. Pagi itu sebenarnya sama seperti hari-hari sebelumnya. Alarm bunyi, aku bangun dengan mata setengah terbuka. Tangan refleks meraih HP di samping bantal. Biasanya aku langsung buka email atau chat kerja. Tapi pagi itu ada satu notifikasi yang berbeda. Panggilan tak terjawab. Beberapa kali. Dari rumah. Entah kenapa, dadaku langsung terasa gak enak. Aku masih berusaha tenang. Mungkin cuma hal kecil. Mungkin ibu cuma kangen. Seperti biasanya. Aku tarik napas, lalu menekan tombol panggil balik. Nada sambung terasa lebih lama dari biasanya. Setiap detiknya seperti ditarik. Sampai akhirnya diangkat. Suara di ujung sana bukan suara ibu, tapi suara tetangga. Dan dari nada bicaranya saja, aku sudah tahu ada yang gak beres. Ibumu sakit, nak. Kalimat itu sederhana, pendek, tapi efeknya seperti menghentikan semuanya. Aku diam beberapa detik. Bukan karena gak dengar, tapi karena mencoba mencerna. Ibu sakit. Dua kata itu terus berputar di kepala. Aku ingin bertanya banyak hal. Sejak kapan? Sakit apa? Sekarang bagaimana? Tapi mulutku terasa berat. Sekarang di rumah, kondisinya lemah. Aku cuma mengangguk, meskipun orang di sana gak bisa melihat. Iya saya pulang. Suara aku terdengar asing di telingaku sendiri. Pelan, datar, tapi penuh tekanan.
Setelah telepon ditutup, aku duduk diam di tepi tempat tidur. Kamar yang biasanya terasa biasa saja, tiba-tiba terasa sempit. Pikiran langsung kemana-mana. Semua nanti yang pernah aku ucapkan, tiba-tiba datang kembali, satu persatu. Nanti pulang ya Bu. Nanti kalau sudah nggak sibuk. Nanti kalau ada waktu. Dan sekarang, nanti itu seperti menertawakan aku. Aku berdiri cepat. Gerakanku jadi terburu-buru, nggak teratur. Buka lemari, ambil tas, masukkan pakaian seadanya. Laptop, charger, semuanya. Pintu itu akhirnya aku buka. Pelan, seolah-olah dengan membuka pelan, kenyataannya juga akan terasa lebih ringan. Padahal aku tahu, nggak akan. Aroma rumah langsung menyambut. Aroma yang familiar, campuran kayu, masakan, dan sesuatu yang nggak bisa dijelaskan, tapi selalu terasa rumah. Tapi hari itu ada yang beda. Lebih sunyi, lebih dingin, lebih kosong. Aku melangkah masuk. Biasanya di jam seperti ini, ibu sudah ada di ruang tengah, nonton TV, atau sekedar duduk sambil melipat pakaian. Kadang dia langsung menyapa, "Kamu sudah sampai?" Atau bahkan belum sempat aku masuk, dia sudah tahu dari suara pintu. Tapi sekarang, gak ada suara apapun. Langkahku otomatis menuju kamar ibu. Setiap langkah terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan. Bukan fisik, tapi perasaan. Di depan pintu kamar, aku berhenti lagi. Ini kedua kalinya hari itu aku berdiri di depan pintu dengan perasaan yang sama. Ragu. Aku takut. Bukan takut melihat ibu, tapi takut melihat perubahan. Takut melihat kenyataan bahwa waktu benar-benar berjalan. Dan aku gak ada di situ. Aku dorong pintunya perlahan. Dan disitulah semuanya terasa nyata. Ibu terbaring di tempat tidur. Bukan seperti biasanya. Aku dulu percaya satu hal yang gak pernah aku ragukan sedikit pun. Hidup itu soal pencapaian, soal angka. Angka di rekening, angka di slip gauge, angka di target bulanan. Semakin besar angkanya, semakin tinggi nilainya. Begitu pikirku waktu itu. Aku bahkan punya kebiasaan aneh. Setiap akhir bulan, aku buka aplikasi bank. Bukan buat cek kebutuhan, tapi buat memastikan aku menang. Menang dari diriku yang bulan lalu. Menang dari teman-teman yang diam-diam aku jadikan patokan. Lucu ya, hidup jadi kayak perlombaan yang gak pernah diumumin. Dan yang lebih lucu, aku ikut lari tanpa tahu garis finishnya di mana. Pagi hariku selalu dimulai dengan terburu-buru. Alarm bunyi, aku snooze. Bunyi lagi, aku bangun dengan setengah sadar. Kepala sudah penuh bahkan sebelum kaki menyentuh lantai. Deadline, meeting, target. Kadang aku belum benar-benar bangun, tapi pikiranku sudah lari duluan. Aku sering sarapan sambil buka laptop. Ngopi bukan buat menikmati, tapi biar gak tumbang. Segala sesuatu terasa seperti harus cepat. Cepat kerja, cepat naik, cepat punya ini itu. Seolah-olah kalau aku berhenti sebentar saja, dunia bakal ninggalin aku jauh di belakang. Di kantor, aku dikenal sebagai orang yang niat. Selalu datang lebih awal, pulang paling akhir, jarang nolak kerjaan, bahkan yang bukan tanggung jawabku. Orang bilang aku ambisius, dan jujur aku bangga dengan label itu. Karena di kepalaku, ambisi itu sama dengan masa depan. Aku rela kehilangan banyak hal demi itu. Waktu istirahat, waktu santai, bahkan waktu buat sekedar diam. Semua terasa worth it selama aku terus naik. Tapi ada satu hal yang gak pernah aku sadari saat itu. Aku mulai kehilangan arah. Aku tahu aku bergerak cepat, tapi aku gak tahu sebenarnya aku menuju kemana. Setiap kali aku mencapai sesuatu, kenaikan gaji, bonus, pujian atasan,
Rasanya memang senang, tapi cuma sebentar. Habis itu, kosong lagi. Kayak minum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Aku mulai terbiasa hidup dalam mode ngejar. Selalu ada sesuatu yang harus dikejar. Kalau bukan uang, ya posisi. Kalau bukan posisi, ya pengaruh. Semakin lama aku di rumah, semakin banyak hal yang mulai terasa jelas. Bukan karena hidup tiba-tiba berubah drastis, tapi karena aku akhirnya berhenti cukup lama untuk melihat. Dan dari situ, aku mulai sadar satu hal yang selama ini gak pernah benar-benar aku pikirkan. Aku kehilangan rasa. Dulu, kata rasa itu terdengar sederhana. Cuma berarti rasa. Tapi sekarang, aku mulai mengerti. Rasa itu jauh lebih dalam dari sekedar perasaan biasa. Rasa itu tentang hadir sepenuhnya. Tentang benar-benar merasakan hidup, bukan cuma menjalaninya. Dan aku sudah lama kehilangannya. Aku mulai melihat ke belakang. Mengingat hari-hariku di kota. Rutinitas yang cepat, padat, tanpa jeda. Aku memang melakukan banyak hal, bahkan mungkin lebih banyak dari kebanyakan orang. Tapi satu hal yang gak aku lakukan, merasakan. Aku makan, tapi gak benar-benar menikmati. Aku ngobrol, tapi gak benar-benar mendengar. Aku hidup, tapi gak benar-benar hadir. Semua terasa seperti autopilot, berjalan sendiri, tanpa aku benar-benar di dalamnya. Aku ingat, dulu aku sering bangga dengan kesibukanku. Kalau ada waktu kosong, aku langsung isi. Kalau ada kesempatan kerja, aku ambil. Seolah-olah diam itu sesuatu yang harus dihindari. Padahal sekarang aku sadar, justru di dalam diam itulah rasa itu muncul. Suatu siang, aku duduk di dapur sambil makan. Gak ada distraksi. Gak ada HP. Gak ada suara lain selain sendok yang menyentuh piring. Awalnya canggung. Aku bahkan sempat refleks ingin mengambil HP. Tapi aku tahan. Aku coba makan pelan. Benar-benar merasakan. Dan di situ, aku kaget. Ternyata hal sesederhana makan pun bisa terasa berbeda kalau kita benar-benar hadir. Aku bisa merasakan rasa masakan dengan lebih jelas. Malam itu datang pelan, seperti hari-hari sebelumnya. Gak ada yang spesial, gak ada kejadian besar. Langit gelap, angin terasa lebih dingin, dan rumah kembali sunyi setelah aktivitas kecil seharian selesai. Aku duduk di ruang tengah, menatap TV yang menyala tanpa benar-benar aku tonton. Pikiranku kosong, tapi juga penuh. Aneh ya? Beberapa hari di rumah sudah cukup membuatku berubah. Setidaknya, aku mulai merasakan lagi. Hal-hal kecil yang dulu terlewat, sekarang terasa lebih hidup. Tapi di balik itu, ada satu hal yang terus berputar di kepalaku. Kenapa aku bisa sampai kehilangan semua ini? Aku bangkit pelan. Lalu berjalan ke kamar ibu. Pintu sedikit terbuka. Lampu menyala redup. Aku mengetuk pelan, meskipun sebenarnya gak perlu. Kebuka, Nak. Suaranya pelan, tapi hangat seperti biasa. Aku masuk. Ibu duduk bersandar di tempat tidur. Wajahnya masih terlihat lelah, tapi lebih segar dibanding beberapa hari lalu. Aku duduk di kursi dekatnya. Untuk beberapa saat, kami cuma diam. Diam yang kali ini gak canggung, gak kosong, tapi terasa seperti ada sesuatu yang menunggu untuk keluar. Kamu kepikiran ya? Tiba-tiba ibu bertanya. Aku sedikit kaget. Maksudnya, Bu? Dia tersenyum kecil. Dari tadi kamu kelihatan jauh. Aku terdiam. Biasanya aku akan langsung menjawab, enggak kok, atau biasa aja. Tapi entah kenapa, malam itu aku gak ingin menutupinya. Iya, Bu. Aku menarik napas pelan. Aku lagi banyak mikir. Ibu mengangguk. Gak memaksa.
seperti memberi ruang. Aku menunduk sebentar, mencari kata-kata yang tepat. Aku ngerasa selama ini aku salah jalan. Kalimat itu keluar begitu saja, jujur, tanpa dibungkus. Ibu tetap diam, mendengarkan, dan itu yang membuatku lanjut. Aku sibuk banget ngejar banyak hal, tapi sekarang aku malah ngerasa kosong. Suaraku pelan, hampir seperti bicara ke diri sendiri. Aku menatap ibu. Aku punya banyak hal, Bu. Tapi kenapa rasanya nggak cukup? Ibu nggak langsung jawab. Dia cuma menatapku dengan pandangan yang tenang. Seperti sedang memastikan aku benar-benar selesai bicara. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah di dalam cara aku melihat hidup. Bukan perubahan yang langsung terlihat dari luar. Aku masih orang yang sama. Masih tinggal di tempat yang sama. Masih menjalani hari-hari yang sederhana. Tapi di dalam, cara aku memahami semuanya mulai bergeser. Kalimat ibu itu terus terulang di kepalaku. Urip itu sing penting rasa, dudu mung bondo. Awalnya terasa seperti nasihat. Tapi semakin aku pikirkan, itu lebih seperti cermin. Cermin yang memperlihatkan bagaimana aku selama ini hidup. Aku mulai mempertanyakan banyak hal. Hal-hal yang dulu aku anggap pasti. Hal-hal yang dulu gak pernah aku ragukan. Apa benar sukses itu selalu soal uang? Apa benar bahagia itu harus mahal? Apa benar hidup harus selalu naik tanpa boleh berhenti? Pertanyaan-pertanyaan itu gak langsung punya jawaban. Tapi setidaknya aku mulai berani bertanya. Dan itu saja sudah berbeda dari diriku yang dulu. Dulu, aku hidup dengan standar yang jelas. Kalau penghasilan naik, sama dengan berhasil. Kalau jabatan naik, sama dengan sukses. Kalau bisa membeli lebih banyak, sama dengan menang. Semua terasa terukur, jelas, logis. Tapi sekarang, aku mulai melihat celah di dalamnya. Kalau semua itu benar, kenapa aku dulu tetap merasa kosong? Kenapa saat aku punya lebih, aku justru merasa kurang? Aku mulai menyadari bahwa selama ini, aku hidup dengan standar yang bukan sepenuhnya milikku. Aku mengikuti apa yang dianggap benar oleh banyak orang, tanpa benar-benar bertanya, apakah itu juga benar untukku? Suatu pagi, aku duduk sendiri di teras. Udara masih segar. Suara burung terdengar pelan. Aku memegang secangkir teh hangat, dan untuk beberapa saat, aku cuma diam. Dulu, momen seperti ini pasti terasa membosankan. Aku akan langsung mencari sesuatu untuk dilakukan. Tapi sekarang, aku justru menikmati. Aku mulai mencoba menyusun ulang arti hidupku sendiri. Pelan-pelan, tanpa terburu-buru. Ada satu hal yang baru aku sadari setelah semua yang terjadi. Selama ini, aku jauh dari diriku sendiri. Bukan karena aku berubah jadi orang lain, tapi karena aku terlalu sibuk menjadi versi yang harusnya. Versi yang kuat, versi yang sukses, versi yang diakui. Sampai aku lupa, aku sendiri itu sebenarnya siapa. Hari-hari di rumah perlahan membawaku kembali. Bukan dengan cara besar, bukan dengan perubahan drastis, tapi lewat hal-hal kecil yang dulu sering aku abaikan. Aku mulai mengenali lagi kebiasaan-kebiasaan sederhana. Bangun pagi tanpa alarm yang memaksa. Duduk sebentar sebelum memulai hari. Merasakan napas tanpa buru-buru. Hal-hal yang dulu terasa nggak produktif, sekarang justru terasa penting. Aku juga mulai lebih sering diam. Bukan diam karena bingung, tapi diam untuk mendengar. Mendengar pikiran sendiri. Mendengar perasaan yang selama ini aku tutup. Awalnya nggak mudah. Karena saat aku benar-benar diam, banyak hal yang muncul. Penyesalan, pertanyaan, ketakutan. Tapi kali ini, aku nggak lari. Aku duduk dengan semua itu.
merasakan. Dan pelan-pelan, semuanya mulai terasa lebih ringan. Aku mulai memahami satu hal. Untuk kembali ke diri sendiri, aku harus berani melihat semua yang ada di dalam. Bukan cuma yang enak, tapi juga yang menyakitkan. Suatu pagi, aku duduk di depan cermin. Bukan untuk bersiap keluar, tapi hanya melihat diriku sendiri. Sudah lama aku gak melakukan itu tanpa tujuan. Biasanya cermin cuma jadi alat. Buat rapihin rambut, cek penampilan, lalu selesai. Tapi kali ini, aku melihat lebih lama. Dan entah kenapa, aku merasa seperti melihat orang yang baru. Bukan karena wajahku berubah, tapi karena aku mulai melihat dengan jujur. Aku capek ya. Kalimat itu keluar pelan. Bukan sebagai Waktu itu berjalan pelan, tapi pasti. Hari demi hari terasa lebih tenang, lebih terasa, lebih hidup dibanding sebelumnya. Aku mulai terbiasa dengan ritme yang baru. Lebih pelan, tapi lebih utuh. Dan jujur, aku sempat berpikir semuanya akan baik-baik saja. Ibu terlihat sedikit lebih kuat. Masih lemah memang, tapi sudah bisa tersenyum lebih sering. Sudah bisa duduk lebih lama. Kami mulai kembali ke kebiasaan kecil. Ngobrol ringan, duduk di teras. Kadang hanya saling diam. Aku menikmati setiap momen itu. Tanpa sadar, aku mulai menggantungkan rasa tenangku di situ. Di kehadiran ibu. Di suasana rumah. Sampai akhirnya, hari itu datang. Gak ada tanda besar sebelumnya. Gak ada drama. Semuanya terjadi dengan cara yang sangat sunyi. Pagi itu aku bangun seperti biasa. Udara masih dingin. Rumah masih tenang. Aku sempat duduk sebentar. Menikmati keheningan yang sudah mulai akrab. Lalu aku berjalan ke kamar ibu. Seperti hari-hari sebelumnya. Dengan perasaan yang ringan. Aku membuka pintu pelan. Ibu, aku memanggil. Gak ada jawaban. Aku mendekat. Langkahku pelan. Tapi entah kenapa, jantungku mulai terasa berbeda. Ibu, Setelah semua itu, hidup tetap berjalan. Aneh ya, dunia nggak berhenti hanya karena kita kehilangan sesuatu yang besar. Matahari tetap terbit, orang-orang tetap beraktivitas. Hari terus berganti. Dan aku perlahan harus kembali menjalani semuanya. Beberapa minggu setelah kepergian ibu, aku kembali ke kota. Kembali ke rutinitas yang dulu terasa sangat akrab. Gedung-gedung tinggi, jalanan yang ramai, suara klakson dan langkah yang terburu-buru. Semua masih sama. Tapi aku tahu, aku sudah berbeda. Hari pertama masuk kerja terasa aneh. Meja kerjaku masih sama. Laptop yang sama. Rutinitas yang sama. Rekan kerja menyapa seperti biasa. Udah balik? Gimana kabarnya? Aku menjawab dengan senyum pelan. Baik. Dan untuk pertama kalinya, jawaban itu terasa jujur. Meskipun di dalamnya ada kehilangan. Aku mulai bekerja lagi. Membuka email, menghadiri meeting, menyelesaikan tugas. Semua berjalan seperti dulu. Tapi ada satu hal yang berubah. Aku gak lagi tenggelam di dalamnya. Dulu, kerja adalah pusat hidupku. Semua aku ukur dari situ. Semua aku kejar lewat situ. Sekarang, kerja tetap penting, tapi bukan segalanya. Aku mulai melihatnya sebagai bagian dari hidup, bukan keseluruhan hidup. Aku bekerja dengan lebih tenang, gak terburu-buru membuktikan sesuatu. Gak lagi merasa harus selalu lebih dari orang lain.
Aku tetap melakukan yang terbaik, tapi bukan untuk mengejar pengakuan, melainkan karena itu bagian dari tanggung jawabku. Dan anehnya, justru dengan cara itu, aku merasa lebih ringan. Aku juga mulai lebih berani berkata cukup. Kalau sudah waktunya istirahat, aku berhenti. Kalau sudah lelah, aku tidak memaksakan. Dulu, aku akan terus maju meskipun sudah habis tenaga. Sekarang, aku memilih menjaga diri. Karena aku tahu, hidup bukan tentang seberapa jauh kita bisa dipaksa berjalan, tapi tentang bagaimana kita bisa tetap utuh di dalam perjalanan itu. Aku juga Ada satu kata yang dulu terasa asing bagiku. Cukup. Bukan karena aku nggak tahu artinya, tapi karena aku nggak pernah benar-benar menggunakannya dalam hidupku. Dulu, cukup itu seperti musuh. Kalau aku merasa cukup, berarti aku berhenti. Kalau aku berhenti, berarti aku kalah. Setidaknya, itu yang aku yakini waktu itu. Aku selalu merasa harus lebih. Lebih banyak, lebih tinggi, lebih cepat. Apapun yang aku punya, selalu terasa kurang. Kalau gaji naik, aku ingin lebih lagi. Kalau target tercapai, aku pasang target baru. Nggak ada jeda. Nggak ada titik di mana aku benar-benar bilang, ini sudah cukup. Dan tanpa sadar, aku hidup dalam keadaan lapar terus-menerus. Bukan lapar secara fisik, tapi lapar yang gak pernah kenyang. Sampai akhirnya, semua yang aku lalui beberapa waktu terakhir membuatku melihat kata itu dengan cara yang berbeda. Cukup bukan berarti berhenti berkembang, bukan berarti menyerah. Cukup itu tentang tahu kapan harus berhenti mengejar dan mulai menikmati. Aku mulai belajar itu pelan-pelan. Awalnya sulit, karena kebiasaan lama masih sering muncul. Saat melihat orang lain lebih sukses, aku sempat merasa tertarik untuk kembali mengejar. Saat melihat peluang besar, aku sempat ingin kembali seperti dulu. Tapi sekarang, aku punya jeda. Aku tidak langsung bereaksi. Aku berhenti sebentar dan bertanya ke diri sendiri. Ini aku butuh atau cuma ingin lebih? Pertanyaan itu sederhana, tapi dampaknya besar. Karena untuk pertama kalinya, aku mulai membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dulu, semuanya terasa seperti kebutuhan. Padahal, banyak yang sebenarnya hanya keinginan. Aku mulai mencoba hidup dengan lebih sadar. Kalau aku sudah punya cukup untuk hidup nyaman, aku tidak memaksakan diri untuk mengejar lebih hanya demi angka. Kalau aku sudah merasa tenang hari itu, aku tidak mencari hal lain hanya untuk mengisi. Aku mulai memberi ruang untuk merasa cukup. Dan anehnya, disitulah aku justru merasa lebih lega. Aku tidak lagi tertekan oleh keharusan untuk selalu naik. Aku tidak lagi tertinggal hanya karena orang lain lebih cepat. Kalau aku melihat ke belakang, aku hampir tidak mengenali cara hidupku yang dulu. Semuanya serba cepat, serba harus, serba dikejar. Seolah-olah hidup itu lomba lari. Dan aku takut jadi yang terakhir. Aku selalu merasa harus lebih cepat dari orang lain. Kalau orang lain sudah sampai titik tertentu, aku harus sudah di atasnya. Kalau tidak, aku merasa tertinggal. Dan tanpa sadar, aku hidup dalam tekanan yang aku ciptakan sendiri. Sekarang, setelah semua yang aku lalui, aku mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Aku tidak lagi merasa harus cepat. Bukan karena aku tidak punya tujuan, tapi karena aku mengerti tidak semua hal harus dicapai dengan terburu-buru. Aku mulai menjalani hari dengan ritme yang lebih pelan. Bangun pagi, tanpa langsung berlari ke aktivitas. Aku memberi waktu untuk diriku sendiri, untuk benar-benar hadir sebelum memulai hari. Aku minum kopi tanpa terburu-buru. Aku duduk sejenak, menikmati pagi. Hal kecil, tapi membuat hari terasa berbeda. Dulu, pagi adalah awal dari kejar-kejaran. Sekarang, pagi adalah ruang untuk menenangkan diri. Aku juga mulai mengubah cara aku bekerja. Aku tetap menyelesaikan tanggung jawab, tetap fokus, tetap profesional.
Tapi aku tidak lagi memaksakan diri melebihi batas. Kalau sudah waktunya istirahat, aku berhenti. Kalau pikiran sudah lelah, aku tidak memaksakan untuk terus fokus. Dulu, aku bangga bisa bekerja tanpa henti. Sekarang, aku lebih menghargai keseimbangan. Karena aku tahu, hidup bukan hanya tentang produktivitas. Aku juga mulai menikmati jeda. Jeda di tengah hari, jeda di antara aktivitas. Dulu, jeda terasa seperti buang waktu. Sekarang, justru disitulah aku bisa bernapas. Aku bisa melihat sekitar, merasakan suasana, menyadari bahwa aku sedang hidup. Ada satu momen kecil yang membuatku tersenyum. Aku sedang berjalan di trotoar, pulang dari kerja. Dulu, aku pasti berjalan cepat, fokus ke tujuan, tidak melihat sekitar. Tapi hari itu, aku berjalan pelan. Aku memperhatikan orang-orang. Kalau aku diminta merangkum semua yang sudah aku jalani, mungkin aku akan bilang satu hal. Aku akhirnya pulang. Bukan pulang ke tempat, bukan pulang ke alamat, tapi pulang ke dalam diri sendiri. Perjalanan ini tidak singkat, tidak juga lurus. Aku pernah berlari sejauh mungkin, meninggalkan hal-hal yang sebenarnya penting. Aku pernah merasa punya segalanya, tapi kosong. Aku pernah jatuh, tanpa benar-benar tahu kenapa. Sampai akhirnya, hidup mempertemukanku dengan satu hal yang sederhana, tapi mengubah segalanya. Rosso. Dulu, aku menganggap rasa itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang akan selalu ada. Tapi ternyata tidak. Rasa itu bisa hilang kalau kita terlalu sibuk, kalau kita terlalu fokus pada hal-hal di luar. Dan saat rasa itu hilang, hidup ikut kehilangan maknanya. Sekarang, aku melihat semuanya dengan lebih jelas. Aku tidak lagi mengukur hidup dari seberapa banyak yang aku punya. Aku tidak lagi membandingkan diriku dengan orang lain. Aku lebih sering bertanya, apakah aku benar-benar merasakan hidup ini? Kalau jawabannya iya, itu sudah cukup. Aku mulai menjadikan Rosso sebagai kompas. Bukan berarti aku mengikuti perasaan tanpa arah, tapi aku belajar mendengarkan. Kalau sesuatu terasa benar, aku jalani. Kalau terasa memaksa, aku berhenti sejenak. Aku tidak lagi mengabaikan diriku sendiri, hanya demi memenuhi ekspektasi. Karena aku tahu sekarang, kalau aku kehilangan rasa, aku akan kehilangan segalanya. Aku juga mulai melihat hidup dengan cara yang lebih lembut. Tidak semua harus sempurna. Tidak semua harus sesuai rencana. Kadang yang tidak sempurna justru lebih terasa. Aku mulai menerima hidup apa adanya, dengan segala naik turunnya, dengan segala kehilangan dan kebahagiaannya. Dan di dalam penerimaan itu, aku menemukan ketenangan. Aku masih bekerja, masih punya tanggung jawab.